Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Rahman, mahasiswa dari program studi Manajemen Dakwah kelas 2A. Yang di sini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Yang mana pada ujian akhir semester pada kali ini kami telah diberikan 50 soal dan diminta untuk memilih serta menjawab 10 soal diantaranya. Dalam video ini, saya akan menyampaikan 10 jawaban tersebut dengan penjelasan yang telah saya pahami. Semoga pemaparan ini bisa mencerminkan pemahaman saya terhadap mata kuliah ini dan dapat memenuhi harapan serta penilaian dari kalian semua. Yang pertama, ilmu komunikasi berasal dari retorika yang terkenal pada zaman siapa? Ilmu komunikasi awalnya berakar dari seni retorika. Retorika adalah ilmu dan seni berbicara secara persuasif agar dapat meyakinkan pendengar. Seni ini sangat terkenal pada zaman Socrates, yaitu adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa itu, retorika menjadi keterampilan penting bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Nah, dari sinilah ilmu komunikasi mulai berkembang, terutama dalam hal bagaimana seseorang menyampaikan ide dan mempengaruhi orang lain. 2. Komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Hal ini dikemukakan oleh siapa? Definisi komunikasi tadi telah dikemukakan oleh dua tokoh penting, yaitu ada Carl Sagan dan Werner Weber. Jadi merekalah yang mendefinisikan komunikasi sebagai proses pengiriman pesan atau stimulus dari pengirim kepada penerima dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku penerima. Proses ini melibatkan pengkodan pesan, pengiriman melalui media, dan decoding oleh penerima. Konsep ini sangat penting karena penekanan bahwa komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana informasi itu dapat mempengaruhi tindakan dan sikap orang lain. 3. Contoh komunikasi yang berfungsi menghibur adalah apa? Ada salah satu contoh komunikasi yang bertujuan untuk menghibur adalah stand-up comedy. Stand-up comedy merupakan pertunjukan di mana seseorang komedian menggunakan kata-kata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh untuk membuat penonton tertawa. Dalam konteks komunikasi, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya untuk bertukar informasi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan emosional, seperti menghibur, mengurangi stres. Bentuk komunikasi ini sangatlah efektif karena menggabungkan verbal dan nonverbal yang mampu menyentuh perasaan audiens. 4. Gangguan karena perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak disebut dengan apa? Gangguan dalam komunikasi yang terjadi akibat perbedaan persepsi atau sudut pandang disebut dengan gangguan psikologis. Gangguan ini muncul ketika pesan yang dikirim tidak diterima sesuai maksud karena adanya perbedaan interpretasi antara pengirim dan penerima. Misalnya, seseorang menggunakan bahasa atau gaya bicara yang berbeda, mungkin saja membuat pesan tidak dimengerti atau bahkan disalahartikan oleh pendengarnya. Gangguan ini menjadi salah satu tantangan utama dalam komunikasi yang efektif. 5. Kata-kata tidak memiliki makna sendiri, melainkan makna yang diberikan oleh manusia. Prinsip ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses apa? Prinsip tadi yaitu menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses simbolik. Dalam komunikasi, kata-kata, lambang, atau tanda tidak memiliki makna secara inheren, melainkan makna yang diberikan oleh manusia melalui interpretasi dan pengalaman pribadi. Contohnya, ada kata rumah, bagi seseorang mungkin berarti tempat tinggal, sedangkan bagi orang lain bisa juga berarti keluarga atau tempat yang penuh dengan kenangan. Oleh karena itu, komunikasi melibatkan proses pemberian makna yang subjektif dan simbolis.
Yang keenam, ekspresi wajah yang digunakan untuk menutupi emosi sebenarnya disebut apa? Ekspresi wajah yang digunakan untuk menutupi perasaan sebenarnya disebut dengan ekspresi mask. Mask ini adalah ekspresi yang sengaja ditampilkan seseorang agar tidak memperlihatkan emosi atau perasaan yang sesungguhnya. Misalnya, ada seseorang yang sedang sedih, tetapi tetap senyum di depan orang lain agar tidak membuat mereka khawatir. Jadi, ekspresi ini penting dalam komunikasi nonverbal karena membantu seseorang mengelola kesan yang ingin ditampilkan kepada orang lain, atau biasa kita sebut dengan wajah dua. 7. Teori yang menyatakan bahwa manusia juga dipengaruhi oleh proses internal disebut teori apa? Teori ini dikenal sebagai teori menengah dari Charles Osgood. Teori ini menjelaskan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal seperti perasaan, pengalaman, dan motivasi. Artinya, komunikasi adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor eksternal dan internal. Teori ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana pesan diterima dan diproses oleh individu. 8. Kemampuan berbahasa manusia yang membedakan dengan hewan adalah akibat dari apa? Kemampuan manusia untuk berbahasa dan berkomunikasi secara kompleks disebabkan oleh perkembangan otak manusia yang sangat maju. Otak manusia memungkinkan kita untuk mengolah simbol, memahami konteks, dan menggunakan bahasa secara kreatif. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang membedakan manusia dengan hewan, yang umumnya menggunakan komunikasi yang lebih sederhana dan terbatas. 9. Gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan disebut gangguan apa? Gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kesalahan bahasa atau kode komunikasi disebut dengan gangguan teknik. Gangguan teknik ini terjadi ketika bahasa yang digunakan tidak sesuai atau tidak dimengerti oleh penerima. Misalnya, penggunaan kata-kata asing yang tidak dikenal atau istilah teknis yang membingungkan audiens. Gangguan ini dapat menghambat efektivitas komunikasi dan menyebabkan pesan tidak sampai dengan baik. 10. Ekspresi wajah yang ditunjukkan secara berlebihan untuk mendapatkan penilaian baik disebut apa? Ekspresi wajah yang sengaja diperkuat agar terlihat lebih positif disebut dengan ekspresi intensifi. Misalnya, seseorang yang menunjukkan senyum yang sangat lebar agar terlihat lama dan menyenangkan, padahal perasaan sebenarnya mungkin tidak sepenuhnya bahagia. Ekspresi intensif ini sering digunakan dalam situasi sosial untuk mendapatkan kesan yang baik dari orang lain dan membangun hubungan yang lebih positif di masyarakat. Demikianlah pemaparan saya dalam menjawab 10 soal pilihan dari 50 soal yang diberikan dalam ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi. Saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dosen yang telah mengampu mata kuliah ini. Terima kasih juga atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama 1 semester ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll